Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan kali ini. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam menjalankan ibadah Ramadan yang baik, tentu dilaksanakan dengan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, dengan juga menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, itikaf, tadarus Al-Quran, dan sebagainya. Orang-orang semacam ini adalah orang yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan ampunan dari segala dosa yang pernah dia kerjakan. Rasulullah bersabda, "Man sama Ramadanan imanan wahtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Jadi, ketika kita melaksanakan ibadah ini dengan landasan iman dan hanya untuk mengharapkan pahala, itu pada akhirnya nanti kita akan seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, tak punya dosa kepada Allah, lantaran sudah dibersihkan melalui ibadah Ramadan tersebut. Jadi dalam Islam itu tidak mengenal dengan taubat lewat tebusan uang dan segala macam, tapi taubat yang dilaksanakan dengan amalan-amalan tertentu. Kalau tebusannya uang, mungkin orang-orang kayalah yang paling berhak masuk surga, tapi tidak demikian dalam Islam. Jadi setelah ibadah Ramadan dan memasuki 1 Syawal, itu kita akan, bagi orang-orang yang diampuni oleh Allah, seperti bayi yang baru dilahirkan, sehingga pantas dia mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya golongan orang-orang kembali, sedangkan wal faizin artinya golongan orang yang menang. Jadi makna kalimat dari minal aidin wal faizin bukan seperti yang kita kenal selama ini, mohon maaf lahir batin, tapi itu adalah sebuah doa yang bermakna semoga kita termasuk golongan orang yang kembali fitrah dan termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Nah, itulah hakikat dari Idul Fitri. Anak-anak sekalian, pemirsa yang berbahagia, lalu bagaimana prosesnya manakala datang senja akhir di bulan Ramadan? Maka di saat itulah kewajiban kita mengeluarkan zakat. Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya puasa seseorang hamba bergantung antara langit dan bumi.
yakni belum diterima oleh Allah sampai dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, jadi ibadah puasa itu masih belum diterima oleh Allah sampai akhirnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Ibadah di bulan Ramadan itu bisa juga dikatakan sebagai bulan latihan atau moon of training. Jadi selama Ramadan kita dilatih untuk jujur, disiplin, sederhana, mengendalikan nafsu. Berhasil atau tidaknya latihan tersebut akan terlihat pada gaya hidup kita setelah keluar dari Ramadan. Jangan selama Ramadan disiplin, selama Ramadan jujur, selama Ramadan sederhana, namun ketika selesai Ramadan merasa merdeka. Itu berarti latihannya tidak berhasil. Dan salah satu wujud dari latihan yang sudah kita lalui itu adalah kita merasakan bagaimana lapar. Puasa itu kan sebenarnya untuk melatih diri kita dan merasakan bagaimana rasanya lapar. Jadi kita mempunyai rasa empati terhadap orang lain yang mungkin nasibnya tidak seberuntung kita. Mungkin kita makan pada saat azan maghrib kita berbuka. Mungkin di lain tempat ada orang yang tidak bisa makan 1 hari atau 2 hari. Nah, melalui ibadah Ramadan inilah kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Artinya apa yang kita makan selama 1 bulan itu hendaknya dirasakan oleh orang lain. Jadi setelah zakat fitrah, kemudian pada saat malam 1 Syawal itu kita menyebutnya biasanya malam takbiran. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan melalui surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi hendaklah kita menyempurnakan jumlah bilangan puasa. Dalam hal ini bisa 29 hari atau 30 hari. Tergantung dari ketetapan 1 Syawal oleh pemerintah atau lembaga lain yang diikuti kita, yang kita yakini. Kemudian setelah sempurna, lalu perintah Allah, walitukabbirullah, maka hendaklah engkau mengagungkan Allah. Dalam hal ini kita disunahkan bertakbir di malam 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saat itulah kita mungkin merasakan akhir Ramadan terbenam itu dengan perasaan gembira, perasaan sukar menjadi mudah, hati yang tadinya digenangi oleh kebencian berubah menjadi perasaan cinta kasih kepada sesama. Kumandang takbir juga bagi orang-orang yang hidup di perantauan dapat mengingatkan kembali kepada kampung halamannya. Sehingga orang-orang yang di perantauan biasanya berlebaran dan berpikir untuk mudik dengan tujuan untuk berkumpul sanak saudaranya supaya lebih mudah bersilaturahmi. Jadi di malam
Idul Fitri itu kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Boleh di masjid, boleh di langgar, di rumah-rumah, ataupun sendirian. Itu yang disunahkan. Bukan dengan membakar petasan. Karena itu jelas-jelas pekerjaan mubazir. Dan mubazir itu adalah perbuatan setan. Jadi tidak ada malam Lebaran itu dengan membakar petasan. Itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama kita. Maksud dari takbir itu adalah kita mengucapkan syukur dan mengucapkan puji kepada Allah, karena kita tanpa petunjuk Allah, kita mungkin perjuangan berat untuk melatih diri membina takwa dengan lapar melilit perut dan haus mencekik kerongkongan, itu tidak mampu kita lakukan. Artinya semua itu adalah rahmat dari Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, maka hatinya itu tidak akan pernah mati pada saat hati orang lain menjadi mati. Jadi dalam hidup ini yang paling mengkhawatirkan dan menakutkan adalah ketika hati menjadi mati. Di pandangan Allah mungkin kita hidup, tapi hati mati itu kayak bangkai yang berjalan. Jadi kita boleh dikatakan bangkai yang berjalan ketika hati mati. Nah, itu yang salah satu manfaat kita memperbanyak takbir di malam hari raya. Siswa-siswa pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara Rasul menghadapi hari raya? Jadi Rasulullah SAW menghadapi hari raya itu dengan muka gembira dan dengan sikap sukacita. Gembira di sini bukan karena pakaian baru, ya, bukan karena sepatu baru, bukan karena demikian. Yang dimaksud gembira di sini karena kita sudah berhasil mengalahkan nafsu selama 1 bulan. Gembira lantaran kita suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Gembira yang dalam artian tetap jalur kontrol, dengan tetap melaksanakan tobat, memperbaiki orang-orang yang bermusuhan, menolong orang teraniaya, melaksanakan silaturahmi, berbuat kebaikan kepada kaum fakir, dan menziarahi kaum kerabat. Rasulullah SAW dalam satu riwayat pernah mengucap amin 3 kali setelah selesai salat Idul Fitri. Jadi Rasulullah mengucap amin, amin, amin sampai 3 kali. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah mengucapkan amin? Lalu kata Rasulullah, aku mengaminkan Jibril berdoa. Apa yang didoakan Jibril pada saat hari raya Idul Fitri tersebut? Jadi yang pertama, ujar Jibril, ya Allah, hari ini 1 Syawal, ketika itu saya mohon kepadamu, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lalu Rasul menyahut di belakangnya dengan amin. Nah, jadi
dalam silaturahmi, jadi kita kan selesai salat Idul Fitri, yang mana yang utama untuk bersilaturahmi, tentulah yang pertama dan utama adalah orang tua kita. Karena disitulah kita meminta ridhonya kepada ibu bapak kita. Itu yang utama. Jangan sampai kita dicap sebagai anak durhaka. Karena itu jangan sampai kita dicap sebagai orang kacang lupa pada kulitnya. Jadi bagi anak-anak sekalian atau pemirsa yang orang tuanya masih hidup, tentu di momen hari raya inilah kita untuk meminta maaf kepada orang tua kita. Kemudian untuk yang orang tuanya sudah meninggal, doakan orang tua kita. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sagira. Nah, itu salah satu doanya. Artinya kita dengan cara mendoakan. Kemudian itu yang pertama. Kemudian Jibril yang kedua, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya suami istri yang tidak saling memaafkan. Nah, jadi di momen hari raya ini suami dan istri itu harus saling memaafkan. Kemudian yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Nah, jadi ini doa yang ketiga ini untuk orang yang tidak mau memberi maaf. Jadi ketika orang lain ada bersalah kepada kita dan dia dengan tulus minta maaf serta benar-benar tidak ingin lagi mengulangi perbuatannya, maka kita di situ wajib memaafkan. Wajib ya di sini, karena ini termasuk salah satu doa Jibril. Artinya orang yang tidak mau memaafkan itu terancam tidak akan diterima ibadah puasanya. Nah, jadi itulah silaturahmi yang diurutkan dulu ya. Jadi yang pertama silaturahmi itu orang tua, yang kedua suami istri atau keluarga, seterusnya baru kepada tetangga dekat dan orang di sekitar kita maupun keluarga kita. Anak-anak sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lalu ada satu tradisi di tempat kita yang biasa kita sebut dengan halal bihalal. Halalun bihalalin artinya saling halal menghalalkan. Nah, jadi ketika kita ada salah kepada teman atau kepada siapapun, maka momen Idul Fitri ini bisa kita jadikan untuk saling memaafkan. Bisa melalui acara atau melalui kita mengunjungi orang-orang untuk meminta maaf. Sebab ancaman terhadap orang yang memutus silaturahmi itu adalah tidak akan dipedulikan Allah nanti di akhirat kelak. Sabda Rasulullah, isnani la yanzurullaha ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wajarussu. Dua golongan yang tidak akan dilihat Allah nanti pada hari kiamat, yaitu orang yang memutus silaturahmi dan tetangga yang jahat. Nah, jadi ketika nanti di orang yang memutus, ya ini memutus bukan tidak menghiraukan, dalam artian memutus ini
mungkin kita tidak mengakui sebagai saudara, misalnya itu kan. Artinya tidak mengakui sebagai ayah, tidak mengakui sebagai ibu, itu yang dimaksud memutus itulah. Jadi ini ancamannya sangat serius, karena orang yang memutus silaturahmi itu tidak akan dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Sebagai uraian penutup, mari kita renungi firman Allah surah Al-A'la ayat 14-17. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Dari ayat tersebut artinya orang-orang yang membersihkan diri itu disebut Allah dengan sebutan beruntung. Artinya orang yang melaksanakan puasa 1 bulan penuh, menunaikan zakat, maka itulah orang-orang yang beruntung, orang yang sudah membersihkan diri. Kemudian wa zakaras marabbihi fasalla, dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Dia menyebut nama Tuhannya dengan mengumandangkan takbir, bersahut-sahutan di malam Idul Fitri. Kemudian dia melaksanakan sholat, yaitu sholat Idul Fitri. Selanjutnya, bal tu'sirunal hayatad dunya. Adapun kamu yang mengutamakan kehidupan dunia, artinya orang yang lebih memilih hidup gemerlapnya dunia, mengejar dunia, lupa daratan pada saat Hari Raya Idul Fitri, artinya dia larut dalam kemegahan dunia sehingga lupa hakikat Idul Fitri. Ayat terakhir, ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Nah, paling panjang umur manusia cuman 100 tahun. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya kita akan menjalani kehidupan akhirat yang kekal. Jadi para pemirsa, anak-anak sekalian, oleh karena itu dalam merayakan Idul Fitri kita harus mengutamakan isinya, bukan kulit ya. Kulit itu seperti pakaian apa, isi itu artinya di dalam hati kita. Jangan sampai kesucian di hari raya ini dikotori oleh perbuatan yang bersifat dosa, sehingga 1 bulan latihan kita di Ramadan itu tidak berbekas. Padahal kan maksud dari puasa itu melatih kita sabar, artinya selesai pada saat setelah Ramadan, sabar itu tetap ada. Ketika kita rajin ke masjid, maka setelah Ramadan itu kita tetap rajin ke masjid. Ketika kita senang memberikan sedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, selesai Ramadan, hal tersebut tidak berubah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Minal aizin wal faizin. Semoga kita termasuk sebagai orang yang kembali suci dan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.